Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat semua sehingga kita dapat menunaikan salat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Lau ruziqal 'abdud dunya bima fiha." Andai ada seorang hamba mendapatkan rezeki dunia dan seluruh isinya. Summa qala alhamdulillah, kemudian hamba itu berkata alhamdulillah, lakana ilhamullahu lahu bilhamdi akbar minad dunya wa ma fiha. Niscaya karunia Allah dengan dia mengucapkan alhamdulillah itu nilainya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Li'anna na'imat dunya fanin, sebab nikmat dunia pasti berakhir. Nikmat dunia ini fana, nikmat dunia ini hanya sementara. Wa sawabul hamdi yabqa ila yaumil akhir, dan pahala dia mengucapkan alhamdulillah kekal hingga yaumil akhir. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang seluruh ucapannya pasti benar. Benar untuk peristiwa di zaman beliau hidup, benar untuk peristiwa sebelum beliau hidup, dan benar pula untuk peristiwa setelah beliau. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sebab dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melafalkan apapun kecuali adalah wahyu yang sudah diberikan kepadanya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada di penghujung tahun 2024. Walaupun sebenarnya kita memiliki kalender tersendiri, kalender Hijriah, tetapi secara umum di tengah masyarakat kita menggunakan kalender Masehi sebagai perhitungan, baik perhitungan kegiatan anak-anak kita bersekolah, perhitungan kegiatan usaha kita, perhitungan laba rugi kita. Maka langkah baiknya juga kita berhitung tentang hari-hari yang telah kita lewati di tahun 2024. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ni'matani min ni'amillah, ada dua nikmat dari berjuta-juta nikmat Allah. Magbunun fihima katsirun minan nas. Terlena manusia pada dua nikmat itu. Nikmat yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua kata beliau al-firag, nikmat waktu, nikmat umur, nikmat kesempatan. Berapa banyak di antara kita yang terus merasa bakal hidup di dunia selamanya, padahal ulama mengatakan setidaknya ada 3 fitnah tentang umur kita ini.
Fitnah yang pertama, setiap kita merasa akan berusia panjang, bahkan saking panjangnya mungkin berpikir tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Padahal tidak ada manusia yang abadi satupun. Manusia terpanjang usia yang kita tahu, misalnya ditegaskan dalam Al-Quran, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam diberi usia 950 tahun, tetapi tetap meninggal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfasanatin illa 50 aman fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sungguh telah kami utus Nuh kepada kaumnya, kemudian dia hidup bersama kaumnya 1000 dikurang 50, 950 tahun. Fa akhadhahumut tufanu wa hum zalimun. Kemudian kaumnya semua itu dihantam badai topan, wahum zalimun, mereka dalam keadaan zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, setiap umur satu kaum tidak berjauhan dari umur nabinya. Bahkan beliau menegaskan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanah. Secara rata-rata umur umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun. Faqalilum minhum, maka hanya sedikit dari mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan melewati angka itu. Hadirin rahimakumullah, beberapa hari yang lalu khatib melihat di media sosial mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad merayakan kesyukuran telah berusia 100 tahun. Tapi mungkin hanya sedikit orang sampai seperti beliau, sampai menginjak usia 100 tahun. Artinya apa? Bahwa setiap kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada penyair Arab yang mengatakan, idza kana akhirul umri mautan fatawiluhu wa qasiruhu sawa. Apabila akhir dari perjalanan umur adalah kematian, akhir dari perjalanan umur adalah kematian, fatawiluhu wa qasiruhu sawa, maka panjang dan pendeknya sebenarnya sama-sama mati. Tinggal tertulis di batu nisan kapan dilahirkan, kapan dia meninggal. Hadirin rahimakumullah, fitnah yang kedua daripada fitnah umur adalah bahwa banyak kita tidak akan merasa atau tidak merasa bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, fi kulli yaumin yuqalu fihi mata fulanun wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umarun. Setiap hari diumumkan si fulan meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Wala budda min yaumin, pasti ada hari, kata beliau, yuqalu fihi mata Umarun, diumumkan yang meninggal adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya dengan kesadaran seperti itulah kemudian kita menyadari bahwa akhir dari perjalanan umur kita adalah kematian. Karena itulah Imam Ali karramallahu wajhah berkata, kata beliau, walil mauti fina sihamun lan yukhti'uh, dan sungguh kematian itu bagi kita semua bagaikan anak panah yang tidak pernah salah. Faman fatahul yaum lan yaputuhu ghadan, barang siapa yang belum terkena di hari ini, dia tidak akan terhindar di hari yang lain. Karena itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kafa bil mauti wa'idzan, cukuplah dari satu peristiwa kematian bagi orang lain menjadi nasihat buat kita semua. Wal mautu babun kullun nas dakhiluh, setiap kematian adalah pintu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullun nas dakhiluh, setiap orang pasti melewatinya. Karena itu pula Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kam min syababin kam min sahihin mata biduni illatin wa kam min saqimin asha hinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat walafiat meninggal tanpa sebab, dan berapa banyak pula yang sudah sakit
sudah bertahun-tahun dia sakit, asyahinan minad dahri, masih diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min syababin yamsi wa yusbih dahikan, berapa banyak anak muda sore dan pagi harinya masih tertawa-tawa. Wa yusja kafanuhu wa huwa la yadri, kemudian digelar kain kafannya dan sudah dia tidak tahu lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, fitnah ketiga daripada fitnah perjalanan usia kita adalah fitnah nanti menghadapi sakaratul maut. Karena itulah peristiwa yang paling akhir dari kehidupan kita. Karena itu pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana akhiru kalamihi qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Orang yang di akhir hidupnya melafalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia pasti masuk surga. Pada peristiwa seperti itulah kemudian setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan berbagai godaan, naudzubillah tsumma naudzubillah, godaan syaitan agar kita terhindar agar kita terlepas dari ajaran tauhid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pula kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lembutkanlah bagi kami saat-saat sakaratul maut. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, inna likulli mautin sakarat, sesungguhnya pada setiap kematian pasti terjadi sakarat. Imam Malik rahimahullah, seorang imam besar, diriwayatkan saat beliau sakaratul maut, anaknya berada di sisinya, kemudian anaknya diusirnya, kemudian beliau tersadar lagi. Lalu anaknya bertanya, ayah, mengapa aku diusir? Imam Malik rahimahullah menjawab, aku tidak mengusirmu nak, aku mengusir syaitan yang menggangguku. Aku mengusir syaitan yang berusaha menggelincirkan aku. Aku mengusir syaitan yang datang dengan tawaran dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita di penghujung tahun 2024 ini sebagai pengingat kita semua bahwa perjalanan usia kita pasti berakhir, dan semoga apa yang sudah kita lewati menjadi catatan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan kita lalui di tahun 2025 dan seterusnya menjadi catatan kebaikan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala habibinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, ketika Bilal ibn Rabah menghadapi hari-hari kematiannya, istrinya menangis. Lalu Bilal berkata, tidak usah engkau menangis. Bagaimana aku tidak menangis? Sebab semua sahabat Nabi meninggalnya di Mekah atau di Madinah, sementara kita berada di Suriah, kita berada di negeri Syam. Lalu Bilal berkata lagi, tidak usah engkau menangis. Kalau besok aku meninggal, gadan altaqi mahabbah, besok aku bertemu dengan makhluk yang paling aku cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari pada hari-hari terakhir menjelang kematiannya,
Istrinya menangis. Kata Abu Dzar, tidak usah menangis. Bagaimana aku tidak menangis? Kita hanya berduaan di padang pasir, sementara para sahabat yang lain berada di kota Mekah atau di kota Madinah. Nanti siapa yang akan mengurusmu? Tidak usah menangis, karena aku pernah, kata Bilal, kata Abu Dzar, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata saat kami sedang duduk-duduk bersama beliau, kata Rasulullah, akan ada di antara kalian yang meninggal di padang yang tandus, fi ardi fulatin, dan saat dia meninggal dia akan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Aku perhatikan sahabat-sahabat yang lain meninggal di kota, baik di Mekah atau di Madinah. Berarti hadis itu buat aku. Lalu kata istrinya, bagaimana mau dipersaksikan oleh orang-orang yang beriman sementara kita hanya berdua? Nabi SAW pernah berkata, rahimahullahu Aba Dzar, yamshi wahidan wa yamutu wahidan wa yub'atu wahidan. Semoga Allah merahmati Abu Dzar, hidupnya sendirian, matinya sendirian, dan nanti kelak dibangkitkan juga sendirian. Abu Dzar menghindar dari kota Madinah setelah kematian Abu Bakar dan Umar, lalu dia berada di padang pasir. Maka benar kata Nabi, hidupnya sendirian dan matinya pun sendirian, sehingga qadar Allah Abu Dzar meninggal di padang pasir. Saat istrinya menangis bagaimana menguburkan Abu Dzar, tiba-tiba ada sekelompok jamaah para sahabat Nabi yang hendak pergi menunaikan ibadah haji melintasi gubuknya. Lalu mereka mendengar suara tangis dan mendapati Abu Dzar Al-Ghifari berada di padang pasir, lalu menguburkan Abu Dzar Al-Ghifari. Benarlah kata Nabi, dia dipersaksikan oleh orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, semoga bila waktu buat kita sampai, kematian kita menjadi sesuatu yang paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afwanha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afwanhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis salah.